Ya, baiklah Lur, ini seperti yang dijanjikan Mas Aji Arif kemarin, tanaman berikutnya adalah sayur sawi daging atau istilah kerennya pakcoy. Nah ini kalau kalian penasaran sawi daging atau pakcoy seperti apa. Nah, bagi kalian yang belum pernah tahu, belum pernah melihat, biasanya hanya sawi biasa. Nah, ini sawi daging atau pakcoy seperti yang ada di depan kalian. Nah, atau ada yang juga sering nyebut sawi sendok. Nah, mungkin kalau kalian cermati daunnya, daunnya ini seperti sendok, ada tangkainya. Ini kita agak mendekat. Oke, nah perhatikan, ada tangkainya. Memang memanjang seperti sendok itu. Nah, ya kan? Oke, ada beberapa tanaman yang sekarang tumbuh segar, hijau, royo-royo. Nah, sekitar hanya satu meja ini. Di meja yang sebelah sana umurnya beda 2 minggu. Kalau ini sudah hampir 3 minggu. 3 minggu. Lumayan bagus, hijau royo-royo, non pestisida, dikonsumsi sehat bagi kalian semua yang gemar makan sayur. Nah, ini sayur sehat. Oke, kita lihat satu meja yang hampir berumur 3 minggu ya, 3 minggu ini. Nah, lumayan. Ya, seperti ini. Iya. Oke. Betul kan? Daun sama tangkainya seperti sendok atau sawi sendok. Oke, kita lihat yang lain. Iya, lumayan kan? Bagus. Kemudian di antara sawi daging atau sawi sendok ini ada selada Grand Rapid atau selada lokal yang cocok ditanam di daerah tropis seperti daerah Blitar dan sekitarnya, termasuk dataran rendah. Oke, sekarang kita cermati, mungkin ada beberapa memang selada lokal Grand Rapid yang cocok untuk ditanam di daerah tropis. Ada 2 meja kalau tidak salah, nanti kita lihat bersama. Oke, kita ke sebelahnya. Nah, ini yang saya katakan tadi, ini satu meja lebih yang di sela-sela pakcoy tadi atau sawi daging tadi, ini satu meja penuh, yaitu selada Grand Rapid atau selada lokal yang lumayan bagus juga ya. Daunnya memanjang, memutar-mutar seperti RZ atau selada Johnson yang kemarin pernah saya upload untuk mengetahui perkembangan sayuran yang ditanam oleh Mas Aji di greenhouse agrohidroponik di Kolomayan ini. Nah, sekarang kita cermati, memang beda dengan selada RZ atau Johnson yang kemarin. Oke, ya ini warnanya, teksturnya, kemudian model daunnya beda. Tapi ya ada kemiripannya, lengkok-lengkoknya daunnya itu hampir sama. Cuma ini lebih memanjang, dan yang di selada RZ kemarin itu tidak seperti ini, tidak mau begitu memanjang seperti ini. Oke, lihat. Nah, ya kan, manjang kan tangkainya daun. Nah, kalian bisa bandingkan dengan video yang kemarin dengan selada RZ atau Johnson. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, ini meja yang ketiga. Ini daunnya kecil-kecil. Ini masih 1 minggu lebih. Ini
bayam hijau. Sering orang menyebutnya bayam Cina. Nah, seperti ini. Nanti batangnya berwarna putih, kemudian tekstur daunnya lembut, segar di sayur ibu-ibu ini cocok. Tapi kelebihannya yang di sini non pestisida, jadi sehat gitu ya, tidak mengganggu kesehatan kita di waktu yang akan datang. Sering mengkonsumsi ini bagus, tidak ada efek yang timbul di fisik kita. Oke, ini masih kecil-kecil. Kita zoom ya, kita dekatkan. Nah, seperti ini. Ini namanya pakcoy atau sawi daging, ada di antara ini, juga umurnya masih 2 mingguan. 2 minggu. Oke, masih kecil-kecil. Iya. Oke. Kita lihat nanti yang sebelahnya. Tentu kalian tertarik mungkin ya. Nah, ini meja yang paling ujung, paling selatan. Ini didominasi oleh Pak Coy yang masih berumur 2 minggu, masih kecil. Kalau yang di sebelah utara tadi sudah berumur 3 minggu lebih. 3 minggu lebih. Ini masih kecil-kecil, tapi nanti 2 minggu lagi ini sudah besar-besar. Nah, dan umurnya tidak lama, Lur, sekitar 25 hari sampai 30 hari Pak Coy ini sudah panen. Ya, sudah panen. Jadi iya, jadi lebih cepat daripada selada Johnson kemarin. Ini memang cepat, cepat panennya. Lur, untuk Pak Coy atau sawi daging atau sawi sendok ini, bila normal, hanya tumbuhnya normal, kemudian tidak terganggu oleh teriknya matahari, tidak terganggu oleh jaminan atau asupan nutrisi pada tanaman, sekitar 6 atau 7 pohon sudah 1 kilo gitu ya, lumayan. Tinggal mengalihkan berapa tanaman, per kilonya sekitar 5 atau 6 pohon sudah 1 kilo. Kemudian kalau selada itu lebih banyak, bisa 8-9 karena ringan, daunnya tipis, ringan. Kalau Pak Coy ini daun tangkainya tebal, ya itu tadi hanya beberapa pohon saja sudah 1 kilo. Nah, kemudian bagi kalian yang tertarik dengan sistem tanaman sayuran sistem hidroponik ini, nah, kalian bisa nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Nah, gratis ya, tidak ternyata tidak mengganggu kalian untuk menikmati ya tayangan video ini. Kemudian untuk agar tayangan video ini kalian tidak ketinggalan, tidak ada ruginya kalau kalian subscribe, like, share, and comment pada tayangan video kali ini. Oke, selamat menikmati sampai video saya selesai. Mudah-mudahan kalian berkenan dan terinspirasi. Hidroponik, sayuran hidroponik selalu menginspirasi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.
Lur, sebelum nanti saya menayangkan gambar selengkapnya, perlu diketahui untuk tanaman hidroponik ini atau sayuran hidroponik ini, tidak semua jenis sayur dapat ditanam untuk di daerah tertentu, gitu ya. Untuk Blitar, di daerah Mas Aji ini menanam sayuran hidroponik ini ketinggian 156 meter dari permukaan laut. Kemudian juga harus kita ketahui suhu udara di daerah Blitar, karena daerahnya termasuk daerah dataran rendah, suhunya berkisar rata-rata antara 24 derajat sampai 34 derajat. Jadi tanaman ini karena tanaman lokal, cocok untuk di daerah tropis, tidak ada masalah dengan suhu udara di dataran rendah. Baik Lur, dataran masing-masing dataran tinggi, dataran rendah, dataran sedang, ini perlu kalian ketahui untuk berapa derajat dari permukaan laut. Nah, ini yang harus kalian ketahui. Dataran tinggi di atas 700 meter dari permukaan laut. Kemudian untuk dataran rendah 0 sampai 200 meter dari permukaan laut. Kemudian untuk dataran sedang ketinggian antara 200 meter sampai 700 meter dari permukaan laut. Nah, karena Blitar tadi ketinggiannya 156 meter dari permukaan laut, maka sistem sayuran hidroponik di agrohidroponik Mas Aji Arif ini yaitu termasuk dataran rendah. Jadi lebih cocok untuk tanaman seperti ini. Baiklah Lur, untuk tanaman di dataran rendah yang cocok antara lain bayam. Tadi Mas Aji juga nanam bayam hijau yang sering disebut dengan bayam Cina, yang tangkainya warnanya putih, teksturnya lembut, hanya 25 hari sudah panen. Tadi nanti kita tayangkan, kalian bisa lihat. Kemudian kul atau kobis. Nah, ini untuk budidaya melalui sistem hidroponik. Ini nanti kita coba bisa apa tidak, kemudian sistem tanamnya bagaimana, atau nanti apakah ada alat khusus seperti net spot yang ada kita menanam pakcoy, selada atau bayam gitu ya. Nah, kemudian kangkung nanti belum kita coba, nanti kangkung mungkin kita bisa tanam. Pare, selada, dan sawi. Nah, ini sawi atau sawi ini jenisnya juga banyak, kemudian selada juga jenisnya banyak. Cuma perlu diketahui untuk dataran tinggi itu ada beberapa jenis sayuran yang memang cocok untuk ditanam, seperti Johnson ini ada yang cocok ditanam di dataran tinggi. Kemudian ada juga yang ditanam di dataran rendah seperti ini. Tetapi kalau bisa menyiasati, kalau misalnya perlu suhu udara dingin untuk dataran tinggi, ya kita perlu untuk memasang paranet di atas greenhouse. Untuk Mas Aji Arif ini sudah menyiapkan juga rupanya di greenhouse-nya dengan memasang paranet, biarpun belum sepenuhnya. Karena kemarin sempat menanam selada Johnson atau RZ yang apabila sudah di antara jam 10 sampai jam 1 siang itu agak layu, tapi kemudian di jam 2 itu segar kembali. Begitu ya, yang kemarin pengalaman dari Mas Aji. Sekarang kita lihat yang paranetnya di atas. Oke, nah itu masih kurang sepertiga yang belum dipasang paranetnya. Nanti kalau mungkin untuk tanaman berikutnya, kalau Johnson yang ditanam mungkin akan di full itu nanti di atas greenhouse-nya ini akan dipasang paranet. Oke, terima kasih untuk tambahan wawasan kalian tentang jenis daratan dan ketinggian serta suhu. Berikutnya jenis-jenis sayuran atau tanaman yang cocok di masing-masing dataran. Kalian bisa
mencari info di Google Chrome atau di media sosial lainnya. Dari Mas Aji Ari mungkin sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Nih kalian lihat, ini Pak Coy. Kemudian selada yang ditanam, ternyata selada merah ini ada yang jenis lokal. Ini Grand Rapid tapi yang lokal, ini ada merah, beberapa tanaman saja. Nanti kita bandingkan apakah memang tumbuhnya sama dengan yang hijau atau mungkin lebih lambat. Tapi kalau kita cermati mungkin yang merah ini lebih lambat, cepat yang berwarna hijau. Kita lihat ini ada di sampingnya ini satu pipa paralon yang membujur ke arah sana, itu masih kecil-kecil, daunnya pendek. Kemudian yang di sebelahnya daunnya sudah panjang, sudah memanjang. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di momen atau tayangan video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tayangan berikutnya.